Salam sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua, bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang kita rasakan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari persiapkan hatinya, mari kita bersama-sama belajar merenungkan, melakukan firman Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat, supaya hidup kita ini berarti, supaya hidup kita ini menjadi saksi kerajaan daripada Tuhan Allah, supaya banyak jiwa yang dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah firman ini, renungan ini menjadi rema dalam hidup kita dan semua kita terberkati. Amin. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau muji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan waktu yang tepat. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 36 ayat 1 sampai ayat 23. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Rakyat negeri menjemput Yoahas anak Yosia dan mengangkat dia menjadi raja di Yerusalem menggantikan ayahnya. Yoahas berumur 23 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Raja Mesir memecatnya dari pemerintahannya di Yerusalem dan mendenda negeri itu 100 talenta perak dan 1 talenta emas. Kemudian Raja Mesir itu mengangkat Eliakim, saudara Yoahas, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem, dan menukar namanya dengan Yoyakim. Tetapi Yoahas, saudaranya itu, ditawan oleh Neko dan dibawa ke Mesir. Yoyakim berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar raja Babel maju melawan dia, membelenggunya dengan rantai tembaga untuk membawanya ke Babel. Juga beberapa perkakas rumah Tuhan dibawa Nebukadnezar ke Babel, dan ditempatkan di istananya di Babel. Selebihnya dari riwayat Yoyakim, segala kekejian yang dilakukannya dan kesalahan yang ada padanya, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab raja-raja Israel dan Yehuda. Maka Yoyakim anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoyakim berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan 10 hari lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar menyuruh membawa dia ke Babel beserta perkakas-perkakas yang indah-indah dari rumah Tuhan. Dan Zedekia, saudara ayah Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Zedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya,
dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Tuhan menggerakkan raja orang Kasdim melawan mereka. Raja itu membunuh teruna mereka dengan pedang dalam rumah kudus mereka dan tidak menyenangkan teruna atau gadis, orang tua atau orang ubanan, semua diserahkan Tuhan ke dalam tangannya. Seluruh perkakas rumah Allah yang besar dan yang kecil, serta harta benda dari rumah Tuhan, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, semuanya dibawanya ke Babel. Mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api, sehingga musnahlah segala perabotannya yang indah-indah. Mereka yang masih tinggal dan yang luput dari pedang diangkutnya ke Babel, dan mereka menjadi budaknya dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah itu pulih dari akibat dilalekannya tahun-tahun sabatnya, karena tanah itu tandus selama menjalani sabat hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada Kuli Tuhan, Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allahnya menyertainya, dan biarlah ia berangkat pulang. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena kita pada hari ini adalah murka dan kasih Tuhan. Sedang jemaat Tuhan terkasih, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali Tuhan Allah murka kepada bangsa atau umat pilihannya. Namun kasih Tuhan tetap juga melekat kepada mereka. Tuhan Allah menghukum bangsa atau umat pilihannya, tetapi Tuhan Allah juga sangat mengasihi mereka. Karena kasihnya kepada bangsa itu, Tuhan Allah tidak mau bangsa itu makin jauh terpuruk. Maka Tuhan mengingatkan mereka, maka Tuhan menghukum mereka dan memberikan mereka suatu pelajaran yang berarti dan berharga kepada mereka, bahwa tiada selain Tuhan, selain Allah yang harus mereka sembah. Mereka tidak boleh berubah setia kepada Allah lain. Ya, itu yang Tuhan mau tunjukkan kepada mereka. Sedang jemaat Tuhan terkasih, pasal ini menggambarkan kejatuhan kerajaan Yehuda karena dosa dan pemberontakan yang terus menerus yang mereka lakukan kepada Allah, yang akhirnya mengakibatkan pembuangan ke Babel. Bangsa Israel akhirnya dibuang ke Babel. Namun di akhir pasal tadi kita sudah baca, Tuhan menunjukkan belas kasihan dengan menggerakkan hati Raja Kores untuk mengizinkan umat Israel kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah yang menggenapi firman-Nya. Karena Nabi Yeremia sudah menubuatkan bahwa bangsa itu selama 70 tahun akan diperbudak, akan dibuang ke Babel. Setelah itu bangsa itu akan dipulihkan. Tuhan Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Ya, apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini sedang jemaat Tuhan? Ya, bahwa kekerasan hati dan pemberontakan sangat dibenci oleh Tuhan
Tuhan Allah. Bangsa Yehuda dipimpin oleh raja-raja yang jahat seperti Yoahas, Yoyakim, dan Zedekia terus menerus melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka mengeraskan tengkuk mereka dan menolak untuk bertobat meskipun ada peringatan yang berulang-ulang dari para nabi yang diutus oleh Tuhan Allah. Mereka terus diingatkan melalui para nabi, tetapi mereka terus mengeraskan tengkuknya, terus melawan. Ya, akhirnya murka Tuhan dan hukuman Tuhan jatuh kepada bangsa itu. Akibatnya mereka diberikan hukuman oleh Tuhan Allah. Ya, mereka dibuang ke bangsa Kasim dan pembuangan ke Babel, dan di mana bait Allah juga dihancurkan dan umat Tuhan dibawa ke pembuangan. Inilah konsekuensinya, ya. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, sedang zaman Tuhan menghukum bangsa itu. Tuhan Allah menghukum bangsa itu, tapi Tuhan Allah juga menunjukkan kasih, dan Tuhan Allah juga memberikan pemulihan kepada bangsa itu. Meskipun ada hukuman, Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Ingat itu, sedang zaman Tuhan. Ia terus menerus mengutus para nabi untuk memperingatkan mereka, menunjukkan kasihnya yang sabar kepada mereka. Tuhan Allah selalu menanti umatnya datang kepada Dia kembali. Ya. Dan penggenapan janji Tuhan akan digenapi. Ya. Di akhir tadi pasal kita baca tadi, ya, Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Raja Persia, untuk mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan yang besar masih ditunjukkan kepada bangsa itu, ya. Dan hal ini juga menunjukkan bahwa bahkan di tengah kegagalan dan hukuman, Tuhan selalu memiliki rencana pemulihan. Ingat sedang jemaat Tuhan, penting ketaatan. Ya. Pasal ini adalah peringatan keras untuk tidak mengeraskan hati dan mengabaikan firman Tuhan. Ketaatan dan kesetiaan kita kepadanya akan membawa berkat dan hidup yang bermakna. Amin. Dan kesabaran Tuhan sangat sabar dan tidak menginginkan kehancuran. Namun kesabarannya memiliki batas sedang jemaat Tuhan. Dan ada konsekuensi ketika kita terus-menerus menolak Dia. Harapan dalam pemulihan pasti ada. Kisah Tuhan Yehuda bukanlah akhir dari segalanya. Pasal ini mengajarkan bahwa bahkan setelah kegagalan, Tuhan selalu membuka jalan untuk kembali kepadanya dan mendapatkan pemulihan daripada Tuhan. Oleh karena sedang jemaat Tuhan, mari sedang jemaat Tuhan. Tuhan menghukum kita kalau kita tidak taat. Murka Tuhan akan menimpa kita. Dan ingat, kasih Tuhan terus juga ada untuk kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, datang bertobat kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, seperti bangsa Yehuda dipulihkan kembali, dan Tuhan Allah menggerakkan hati Raja Kores untuk membangun kembali Yerusalem. Ya, Tuhan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Oleh karena itu, kita pun memberikan hati kita, kehidupan kita untuk Tuhan, dan kita dipakai luar biasa untuk Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa kami mau mendengarkan suara Tuhan, dan kami mau mentaati segala firman-Mu, agar kami tidak kena murka Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus melekat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya
kan melihat, Dia jadikan semua